Halo Sobat Mobilitas MTTP Channel, selamat bertemu kembali bersama kami MTTP Channel. Sobat Mobilitas MTTP Channel, selamat datang di seri terbaru yang sudah lama dinantikan, yaitu evolusi kendaraan. Kita akan membedah secara teknis bagaimana manusia berpindah dari berjalan kaki menuju kendaraan Hyperloop. Hari ini kita kembali ke nol, ke titik paling awal. Kita membahas fase pra-kendaraan, yaitu periode yang didominasi oleh satu tantangan besar, membawa beban. Sejak awal peradaban, manusia nomaden harus memindahkan segala yang mereka miliki, makanan, air, alat, hingga anak-anak mereka. Tantangan membawa beban manual ini adalah faktor pembatas terbesar bagi migrasi dan pertumbuhan ekonomi awal. Secara teknis, kemampuan membawa beban manusia sangat terbatas. Manusia hanya dapat membawa sekitar 20% dari berat badan mereka secara efisien dalam jangka waktu lama. Lebih dari itu, kecepatan menurun drastis, risiko cedera meningkat, dan energi yang terbuang tidak sebanding dengan jarak yang ditempuh. Batasan biologis inilah yang mendorong pemikiran revolusioner. Bagaimana cara memindahkan beban tanpa menggendongnya? Solusi pertama dan paling primitif yang ditemukan di berbagai budaya secara independen adalah sled atau travois awal tanpa roda. Konsepnya sederhana, memanfaatkan permukaan geser atau sliding surface untuk mengurangi friksi vertikal. Pejabat Mesir kuno menggunakan sled untuk memindahkan patung dan batu piramida di atas kayu yang basah atau berlumpur. Suku-suku asli Amerika seperti Plains Indians menggunakan travois, kerangka kayu berbentuk A yang diikatkan pada anjing atau kemudian kuda untuk membawa perbekalan mereka. Di Skandinavia, sled digunakan di atas salju. Inilah prinsip logistik yang pertama, mengubah gaya gesek. Walaupun masih menggunakan tenaga hewan atau manusia, sled adalah kemenangan logistik pertama untuk manusia atas keterbatasan beban manual. Kita harus mengakui bahwa keberhasilan sled sangat menggantungkan pada faktor geografi seperti pasir, lumpur, dan salju. Permukaan-permukaan yang lunak dan geser inilah yang memungkinkan sled bekerja dengan baik. 1. Salju atau es. Friksi paling rendah, disinilah sled dan ski mencapai efisiensi tertinggi. Kedua, lumpur atau tanah basah, yaitu memberikan koefisien gesek yang cukup rendah jika slednya rata dan luas. Ketiga, pasir, yaitu walaupun sulit, sled bekerja lebih baik daripada memanggul beban berat karena beban terdistribusi. Namun, di permukaan yang keras, berbatu atau berkerikil, sled tidak berguna. Gesekan antara kayu sled dan batu menghasilkan friksi yang sangat besar, menghancurkan sled itu sendiri, dan membutuhkan tenaga yang jauh lebih besar daripada menggendong beban. Inilah hook utama kita. Sobat Mobilitas, mengapa setelah ribuan tahun bereksperimen dengan sled, roda belum muncul? Jawabannya terletak pada kesulitan teknis dari sistem roda itu sendiri. Roda, meskipun terlihat sederhana, membutuhkan inovasi yang jauh lebih kompleks daripada sekedar balok kayu, yaitu sistem sumbu dan bantalan atau axle and bearing system. Tantangannya bukan membuat benda bundar, tetapi membuat benda bundar itu berputar bebas di sekitar sumbu yang statis tanpa gesekan berlebihan atau kerusakan struktural. Inovasi ini membutuhkan keahlian metalurgi, pertukangan, presisi, dan pemahaman teknis yang belum dimiliki peradaban awal. Jadi, fase prakendaraan adalah tentang mengatasi friksi dengan permukaan geser sambil mencari solusi atas masalah besar, gesekan yang terlalu besar di permukaan keras. Sobat Mobilitas MTTP Channel, siapakah pahlawan yang akhirnya memecahkan teka-teki sumbu dan roda yang kompleks ini? Di mana dan kapan inovasi mengubah dunia ini terjadi?
Sobat Mobilitas MT Channel, demikianlah bahasan kita kali ini. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng